Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas UTS dari matkul dasar keamanan komputer, yaitu menyelesaikan 4 modul Try Hack Me dari Basic Computer Exploitation. Pertama, saya Yasa Faradina, dan silakan anggota kelompok yang lain perkenalkan diri. Saya Rabiah Aladewia dengan NIM 240401010065. Saya dengan Nurlianda Jabir dengan NIM 240401010243. Saya Hasta Satria dengan NIM 240401010207. Dan saya Wahyu Yoga Tama dengan NIM 240401020023. Saya perkenalkan, nama saya Yasa Faragina dengan NIM 2404010101072 akan mempresentasikan modul pertama, yaitu Full University. Pada task pertama, yaitu Reconnaissance, setelah mendapat target IP yang berganti setiap 1 jam, dan menggunakan perintah nmap -sv dan IP target, kita dapat mengetahui jawaban dari 3 pertanyaan, yaitu ada 6 port terbuka dan squid proxy yang digunakan adalah versi 4.10 dan operating system yang digunakan adalah Ubuntu. Dan selanjutnya dengan perintah nmap -p-400 plus IP target, kita bisa mengetahui p-400 target adalah 400. Dan jika kita menambahkan IP target plus 333, yaitu port yang digunakan oleh server, maka kita akan diarahkan ke website yang tertampil. Yang task kedua, locating directory using GoBuster, dengan menggunakan perintah di bawah, kita bisa mengetahui bahwa directory yang memiliki upload page adalah /internal. Dan di dalam /internal itu terdapat halaman upload file yang hanya ekstensi tertentu yang bisa masuk. Tapi dengan perintah view share world list booster directory list, kita bisa melihat apa isi dari internal upload tersebut. Isinya adalah berisi file atau indeks dari internal. Yang ketiga, compromise to web server. Karena file PHP terblokir, pengujian selanjutnya menggunakan Burp Suite Intruder yang dibantu melalui Proxy VPN untuk menunjukkan ekstensi yang diizinkan. Sebelumnya kita membuat word list yang berisi perintah tersebut PHP sampai PHTML. Pada percobaan pertama di Burp Suite, kita menggunakan Senti Intruder dengan menspesifikasi attack sebagai sniper dan payload simple list, kita akan mendapatkan respons seperti di samping. Dan pada percobaan kedua, menggunakan repeater guna mengulang percobaan penyerangan dan mencoba menebak ekstensi yang diizinkan sampai benar atau sukses. Ya, ekstensi yang diizinkan yaitu PHTML. Kita bisa melihat di sini, file yang kita kirim pada target sudah terlihat pada indeks dari /internal/upload. Dengan menggunakan perintah di samping, kita bisa melihat atau mengetahui nama dan root flag dari orang yang menjalankan server. Nama dari orang tersebut adalah Bill dan root flagnya sudah bisa dilihat. Yang terakhir, privilege escalation. File yang menonjol atau memiliki SUID root adalah systemctl. Dan terakhir, langkah eksploitasi selanjutnya guna mendapatkan root flag value adalah dengan membuat service file di tmproot.service yang mengaitkannya menggunakan perintah systemctl link enable service, maka sistem akan membuat file tmproot bash yang mempunyai izin SUID root dan dijalankan dengan tmproot bash -p
Dengan itu kita mendapatkan shell dengan hak akses. Langkah yang terakhir dijalankan setelah mendapatkan akses root adalah dengan perintah catroot.txt guna memperoleh root flag value. Oke, selanjutnya adalah Room Basic Pen Testing. Ini ada task web apps testing and privilege escalation. Pertama kita share mesin untuk memastikan bahwa mesin memiliki koneksi yang baik pada target dengan cara memeriksa konfigurasi jaringan dan informasi target. Di sini kami mendapatkan informasi untuk menjadi acuan utama sepanjang pengujian, seperti judul mesin, IP address, dan expired sebagai masa waktu yang digunakan. Setelah memastikan jaringan aman, perlu dilakukan pemindaian awal untuk memetakan permukaan serangan dengan menemukan port mana saja yang dibuka pada target. Gunakan perintah nmap untuk mencari layanan apa yang sedang berjalan. Perintah yang umum dilakukan adalah nmap dengan IP target untuk menjalankan script default dan memindai versi layanan. Hasil memindai telah mengidentifikasi port-port penting yaitu 22 SSH, 80 HTTP, 8080 HTTP digunakan Apache Tomcat dan 8009. Dan dari hasil pemindai tersebut didapatkan bahwa port 80 aktif. Selanjutnya kita melakukan enumerasi untuk mencari folder, file, atau endpoint tersembunyi pada layanan HTTP port 80 yang aktif dengan menggunakan perintah gobooster. Setelah itu kami dapat melakukan ke situs web di port 80 atau HTTP atau melalui URL di dalam informasi gobooster tersebut. Pada saat memasuki situs tersebut terdapat pesan ongoing maintenance yang menandakan situs tersebut tidak aktif. Kami memeriksa kembali informasi gobooster. Sebelumnya terdapat directory /development yang menarik perhatian untuk menjalankan situs URL tersebut. Ketika directory ini dibuka, menampilkan beberapa file yaitu dev.txt dan j.txt yang berisi informasi percakapan internal antar pengembang. Dari isi pesan tersebut terdapat beberapa informasi penting, salah satunya inisial user J dan K dengan kata sandi user J lemah. Untuk mencari tahu user, dapat melakukan tools enum4linux pada IP target. Tools ini dapat menampilkan daftar akun tanpa perlu autentikasi, dan terdapat user Jan dan yang berada pada sistem. Karena sebelumnya mendapat informasi bahwa password dia lemah, dapat menggunakan route.txt di directory wordlist yang berisi jutaan kombinasi password umum. Proses brute force login menggunakan Hydra. Tools ini digunakan untuk melakukan percobaan login secara cepat dan efisien dengan menguji kombinasi username dan password. Kemudian, Hydra menjalankan serangkaian percobaan login menggunakan kata-kata dalam u.txt terhadap user Jan. Setelah proses brute force berjalan, Hydra berhasil menemukan kecocokan password yang valid milik user Jan adalah Armando. Setelah berhasil menemukan kata sandi pengguna Jan, langkah selanjutnya masuk ke sistem melalui SSH untuk memperoleh akses awal. Setelah berhasil masuk, cek apa saja yang bisa dilakukan oleh user Jan dan mencari file atau konfigura yang bisa dimanfaatkan untuk naik ke level pengguna yang lebih tinggi. Dari proses ini ditemukan sebuah private key SSH milik pengguna lain yang memiliki hak akses yang lebih tinggi. Kunci ini tidak bisa digunakan secara langsung karena dilindungi dengan public, sehingga perlu dilakukan konversi dan percobaan crack terlebih dahulu menggunakan John the Ripper.
Setelah menemukan private key, kunci tersebut tidak bisa karena masih terkunci dengan VPS, maka kunci itu diubah dulu ke format hash untuk menggunakan ssh2join.python dengan perintah tersebut. Lalu hashnya dicoba dipecahkan menggunakan join require. Setelah berhasil ditemukan, private key sudah bisa dipakai untuk login sebagai user key. Selanjutnya, dilakukan pengecekan sederhana pada folder miliknya dan ditemukan file path.txt. File ini biasanya berisi password cadangan atau informasi sensitif lainnya sehingga menjadi petunjuk penting untuk melanjutkan proses ekstraksi hak akses. Selanjutnya, Kenobi. Belum on mic ya, Mas? Oke, baik, untuk Kenobi, stepnya sama dengan modul sebelumnya. Jadi pada awalnya kita harus mendeploy mesin yang ada vulnerability-nya. Terus pada task awalnya kita diminta untuk mengenumerasi Samba for share. Jadi kita diminta untuk membuka sebuah folder yang nantinya akan di-sharing sebagai folder share dengan protokol Samba. Terus kita awali dengan command and map atau bisa disebut juga dengan network map. Terus dengan parameter alamat device yang vulnerability dan diakhiri dengan dash triple view. Setelah perintah dijalankan, di situ sistem akan men-scan port yang terbuka di vulnerability mesin. Jadi di sini port yang terbuka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 port yang terbuka. Lalu selanjutnya kita akan diminta untuk melakukan koneksi ke Samba client, melakukan koneksi, Kak, boleh ke atas, Kak? Boleh ke atas. Melakukan koneksi ke server yang vulnerability dengan protokol Samba. Jadi di server tersebut kita diminta untuk mencari nih atau mengamati. Jadi file apa saja yang ada di Samba folder tersebut. Terus untuk soal yang ketiga, ada pertanyaan tentang FTP. Jadi FTP-nya running di port berapa? Jadi untuk FTP running di port berapa? Jawabannya ada di screenshot awal tadi. FTP-nya running di port 21. Lalu ada pertanyaan keempat. Jadi awal kita tadi melakukan Nmap, networking map. Jadi di situ ada port 111 yang menjalankan service RPC bind. Jadi server ini berfungsi menjalankan RPC yang meroute program number ke universal address. Jadi untuk pertanyaan
Yang keempat ini, what mount can we see? Ini adalah pertanyaan. Jadi mount apa saja, mount point apa saja yang kita bisa lihat setelah kita melakukan koneksi terhadap port RPC. Terus untuk selanjutnya ada task 3. Gain initial access with Pro FTPD. Jadi Pro FTPD ini adalah sebuah software untuk FTP server yang digunakan sebagai server FTP. Pertanyaan nomor 1, kita diminta mencari versi dari Pro FTPD server yang digunakan. Versinya ada pada screenshot terlampir. Selanjutnya ada pertanyaan, how many exploit are there? Jadi ada berapa exploit yang ada pada Pro FTPD server dengan versi tersebut. Kita bisa mencarinya dengan search exploit. Dan jawaban dari ada berapa banyaknya terlampir di screenshot. Lalu pertanyaan selanjutnya, the FTP service on the user. Oke, ini tidak memerlukan jawaban, jadi kita cukup cek saja. Lalu kita melakukan copy file dari Kinobi, melakukan copy dari private key-nya Kinobi. Private key ini akan digunakan untuk establish koneksi kita SSH dari dari device kita ke server yang vulnerable tadi. Jadi komennya adalah NC atau network check, terus ada parameternya adalah IP usernya dan portnya adalah 21. Setelah terhubung dengan FTP di vulnerability mesin, kita akan diarahkan ke main home dari FTP-nya, yaitu di home Kinobi. Nah, dari home Kinobi di sini kan ada ID RSA. Kita akan mengkopinya dengan command set cpfr. Terus kemudian kita mempastenya di mesin kita dengan set cpto atau copy to ke folder var temporary dengan nama yang sama, ID RSA. Setelah muncul perintah copy successful, maka SSH key atau private key dari Kinobi sudah berhasil kita copy. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, kita sudah mengetahui part directory sudah dimountkan ke mesin kita. Oke, ini tidak perlu jawaban. Lalu kita diminta untuk mounting dari VAR-TMP yang berisi ID RSA atau private key dari SSH-nya si Kinobi ke mount point yang ada di mesin kita. Jadi komennya adalah mkdir atau make directory /mnt atau mount /kinobi nfs. Jadi ini mengindikasikan kita membuat mount point baru untuk NFS-nya Kinobi. Dan untuk perintah mount-nya ada di mount, IP-nya vulnerability server, semicolon /var /mount /kinobi nfs. Lalu kita coba cek setelah kita mount apakah mount kita berhasil dengan ls min la atau list min list all /mount /kinobi nfs. Setelah kita menjalankan perintah di atas, maka hasilnya ada di screenshot yang terlampir. Jadi setelah kita mount, kita kan sudah
berhasil mount dan mendapatkan key-nya Kenobi, private key-nya Kenobi. Untuk selanjutnya kita diminta untuk masuk ke dalam vulnerability mesin dengan usernya Kenobi. Jadi setelah kita copy ID RSA tadi, kita perlu mengganti hak aksesnya supaya bisa dijalankan dengan user biasa dengan chmod sudo.chmod 600 spasi ID RSA atau private key-nya. Dan untuk SSH ke vulnerability mesin dengan usernya Kenobi bisa dilakukan dengan SSH min I spasi ID RSA spasi Kenobi at IP server yang terkena vulnerability tadi. Untuk what's Kenobi user flag itu bisa dilihat pada screenshot terlampir. Lalu selanjutnya ada task 4, ada privilege escalation with path variable manipulation. Jadi di sini di task 4 ini kita dijelaskan mengenai hak akses. Jadi ada RW. Ini bukan RWRT gitu, bukan. Ini adalah read write. Itu adalah merupakan penjabaran jadi dari pengaturan hak akses di sistem operasi Linux. Jadi untuk keterangannya bisa dibaca di detail room Kenobi-nya di tab 4. Lalu untuk pertanyaan pertama, jadi kita diminta untuk menjalankan perintah find /desperm/u equal s type f2 echo def null. Jadi kita diminta mengamati file yang kiranya tidak umum. Jadi kita harus mencari file yang tidak umum. Kita bisa mencobanya satu-satu. Jawabannya ada di screenshot terlampir, dan kita diminta untuk menjalankan file yang tidak umum tadi. Jadi setelah kita menjalankan nanti terminal akan menampilkan pilihan. Jadi ada beberapa option yang ditampilkan ketika kita menjalankan program yang tidak umum tadi. Untuk screenshotnya bisa dilihat, maksudnya untuk jawabannya bisa dilihat di screenshot terlampir. Lalu selanjutnya kita harus mengcopy program yang tidak umum tadi ke dalam folder bin.exe. Jadi itu folder untuk binary shell, dan merename program yang tidak umum tadi dengan nama CURL. Jadi tujuannya di sini adalah sebagai obfuscation atau mengaburkan. Jadi kita diminta seolah-olah menjalankan shell padahal itu CURL. Nah, ini pertanyaan tidak memerlukan jawaban, jadi bisa dicek. Lalu setelah itu ada pertanyaan what is the root flag. Root flag-nya setelah kita menjalankan dummy CURL di atas yang ada di dalam sel, kita bisa melihat flag-nya dengan cara cat /root/root.txt. Untuk jawaban dari flag-nya ada di screenshot terlampir. Terima kasih. Selanjutnya ada Steel Mountain.
Perkenalkan, nama saya Nurul-Dian Dejabir, nomor NIM 2404 0101 0243. Saya akan mempresentasikan Steel Moonshine. Start 1 introduction. Start mesin yang dijadikan target. Setelah mesin berjalan, kita dapat akses ke webnya menggunakan IP target yang kita dapatkan dan hasilnya seperti screenshot pada gambar. Terdapat foto karyawan terbaik di bulan ini. Dari hasil yang didapatkan lewat search foto, karyawan terbaik bulan ini yaitu Bill Harper. Kita sudah menjawab satu pertanyaan. Teks kedua, initial access. Sekarang kita akan melakukan scanning pada Nmap untuk melihat port apa saja yang terbuka. Saya pada gambar ada port yang terbuka di HTTP 8080. Kita coba cek webnya pada browser dan kita bisa lihat ada websitenya yang berjalan di port 8080. Dari hasil scanning kita dapat menjawab pertanyaan pada teks ini. Selain itu, pada website dengan port 8080 kita mendapatkan petunjuk bahwa server menjalankan Regiopo HTTP file server dicoba cari juga terkait CVE yang berkaitan pada exploit database. Dan kita juga dapat CVE 2014-6287. Karena sudah mengetahui CVE-nya, kita akan lanjut menggunakan modul CVE tersebut yang ada di Metasploit. Setelah itu, lakukan load PowerShell untuk mencari user flag. Hasil pencarian menemukan bahwa flag ada di file user.txt dalam folder c/user/bill/desktop. Kita sudah menjawab pertanyaan initial access. Step ketiga, privilege escalation. Setelah berhasil, sekarang download power up ps.psi1 dari GitHub pakai widget. Seperti di gambar yang sudah disimpan di Linux. Upload tools untuk enumerasi setelah mendapat akses file powerup.ps1 diunggah ke sistem target. Script ini digunakan untuk melakukan enumerasi privilege. Setelah itu menjalankan PowerShell dan PowerUp di Metapletter. Kemudian memuat PowerShell dan menjalankan script PowerUp.psi1. Jadi perintah invoke all check digunakan untuk memeriksa berbagai potensi kerentanan konfigurasi sistem. Hasil enumerasi atau privilege escalation factor output menunjukkan adanya service Windows dengan permission yang dapat dimodifikasi, yaitu extension system card service 9. Service ini berjalan dengan hak akses tinggi, tetapi file executable-nya dapat dimodifikasi oleh user biasa sehingga membuka peluang privilege escalation.
Selanjutnya buatlah payload dengan NSF Venom, menjalankan HTTP server menggunakan Python di folder atau directory tempat penyimpanan payload yang dibuat. Pada PowerShell, Windows tadi jalankan Sertutil untuk mendownload payload. Buka terminal baru pada Kali Linux dan jalankan perintah nc -nflp 443. Pada shell Windows kita stop dan start service advanced system care service 9. Kembali pada terminal Kali Linux, kita berhasil masuk ke shell Windows sebagai administrator. Pada user flag kita tahu bahwa flag berada di folder desktop. Sekarang kita coba cek di root flag. Pada folder desktop administrator dan ketemulah root flagnya. Ini sudah menjawab pertanyaan teks 3 privilege escalation. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bang Hasta. Baik, untuk yang di task 4 yaitu access and escalation without Metasploit. Yang pertama, download exploit.py, ncat.exe, nc.aaa menggunakan widget. Setelah selesai, cek apakah sudah ada filenya. Selanjutnya, pada file exploit.python, edit variabel IP_address dan local port. Pada IP_address sesuaikan dengan IP tun 0 dari Kali Linux, sedangkan local port isi dengan port yang tidak terpakai di Kali Linux. Selanjutnya, buka 3 terminal di Kali Linux. Tab pertama, jalankan HTTP server dengan Python di directory script yang diperlukan berada. Lalu, tab kedua, jalankan nc -nvlp 442 untuk listen port sesuai dengan script exploit.python. Terakhir, jalankan script exploit.python dengan perintah python2 exploit python target IP target port. Python -m http.server port 80 untuk membuka file payload nc.exe yang akan diunduh oleh sistem target, dan seperti di gambar terlihat pada log bahwa target berhasil mengakses dan mengunduh file tersebut melalui protokol HTTP. Selanjutnya, kita buka kembali terminal listener netcat pada port 442. Listener ini bertugas menunggu koneksi balik dari mesin target setelah payload dieksekusi. Kita coba cek juga user flag-nya kembali ke folder desktop user build. Download winpsx64.exe di shell Windows melalui HTTP server di Kali Linux. Lalu jalankan winpsx64.exe dengan winps. Ini digunakan enumerasi menemukan jalur untuk privilege escalation. Di sini kita nanti akan ketemu lagi dengan salah satu service yaitu Advanced System Care Service 9
User will memiliki akses yang tinggi pada service tersebut. Sekarang kita stop dulu service Advanced System Care Service 9, lalu download payload advanced.exe dan copy payload tersebut ke folder C/program file x86 IO-bit /advanced system care. Lalu buka kembali terminal Kali Linux dan jalankan perintah nc nvlp 4443 untuk listen port 4443 yang digunakan payload. Pada shell Windows, jalankan kembali Service Advanced System Care Service 9 dan start payload /advanced.exe. Buka terminal Linux yang listen port 4443. Bisa kita lihat bahwa sudah masuk lagi ke shell Windows System 32. Di sini coba cari lagi root flag di desktop administrator dan bisa dilihat kita berhasil mendapatkan kembali root flags-nya. Question and answer from test 4. Access and escalation without Metasploit. Untuk pertanyaan pertama, no answer needed, tidak ada jawaban yang diperlukan. Selanjutnya di pertanyaan pertama, what PowerShell C command could we run to manual find out the service name? Format PowerShell C command here yaitu PowerShell C get.service /service. Lalu di pertanyaan kedua tidak memerlukan jawaban. Baik, demikian yang sudah dikerjakan dari Steel Mountain.